Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Novita Rahmawati, NIM A210200020, kelas A, mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan, tantangan, dan pembelajaran pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat dunia mendefinisikan makna hidup, tujuan pembelajaran, dan hakikat kemanusiaan. Jika selama ini manusia dipaksa hidup dalam situasi serba cepat, pekerjaan tanpa henti, dan kejaran target pertumbuhan ekonomi dalam sistem kompetisi. Namun, persebaran virus corona atau COVID-19 yang menjadi krisis besar manusia modern memaksa kita untuk sejenak bernafas, berhenti dari pusaran sistem, serta melihat kembali kehidupan, keluarga, dan lingkungan sosial. Dalam arti yang sebenarnya, manusia dipaksa berhenti dari rutinitasnya untuk memaknai apa yang sebenarnya dicari dari kehidupan. Indonesia punya tantangan besar dalam penanganan COVID-19. Dari semua aspek yang menjadi tantangan saat ini, saya konsentrasi pada aspek pendidikan, yang esensial untuk didiskusikan. Aspek pendidikan menjadi konsentrasi penulis, karena telah berpuluh tahun bergelut di bidang ini dalam kapasitas sebagai peneliti, praktisi, hingga perumus kebijakan. Pandemi COVID-19 memaksa kebijakan social distancing atau di Indonesia lebih dikenal sebagai physical distancing atau menjaga jarak fisik untuk meminimalisir persebaran COVID-19. Jadi, kebijakan ini diupayakan untuk memperlambat laju persebaran virus corona di tengah masyarakat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud merespon dengan kebijakan belajar dari rumah melalui pembelajaran daring dan disusul peniadaan ujian nasional. Tantangan pembelajaran, persebaran virus corona yang masih di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal yang baru. Indonesia tidak sendiri mencari solusi bagi peserta didik agar tetap belajar dan mendapatkan hak pendidikannya. UNESCO mencatat setidaknya 1,5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara, 60 jutaan diantaranya ada di negara kita. Semua negara terdampak telah berupaya membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga kelanggengan layanan pendidikan. Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya. Yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetisi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. Yang keempat, relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran daring yang belum integral. Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dari rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba. Tidak jarang membuat pendidik dan siswa kaget, termasuk orang tua, bahkan semua orang yang berada dalam rumah. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir di semua lini dari kabupaten, kota, provinsi pusat, bahkan dunia internasional. Sebagai ujung tombak di level paling bawah suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah dituntut untuk membuat keputusan cepat dalam merespon surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengharuskan sekolah untuk memberlakukan pembelajaran dari rumah. Pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem
silabus, dan proses belajar secara cepat. Siswa terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah. Sementara orang tua murid merasa stres ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas. Di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup dan pekerjaan masing-masing di tengah krisis. Jadi, kendala-kendala itu menjadi catatan penting dari dunia pendidikan dan yang harus mengejar pembelajaran daring secara cepat. Padahal, secara teknis dan sistem belum semuanya siap. Selama ini, pembelajaran online hanya sebagai konsep, sebagai perangkat teknis, belum sebagai cara berpikir, sebagai paradigma pembelajaran. Padahal, pembelajaran online bukan metode yang mengubah belajar tatap muka dengan aplikasi digital. Bukan pula membebani siswa dengan tugas yang tertumpuk setiap hari. Belajar secara online harusnya mendorong siswa menjadi kreatif, mengakses sebanyak mungkin sumber pengetahuan, menghasilkan karya, mengasah wawasan, dan ujungnya membentuk siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dari tantangan-tantangan itu, kita harus berani melangkah untuk menjadikan pembelajaran online sebagai kesempatan mentransformasi pendidikan kita. Ada beberapa langkah yang dapat menjadi renungan bersama dalam perbaikan sistem pendidikan kita khususnya terkait pembelajaran daring. Yang pertama, semua guru harus bisa mengajar jarak jauh yang notabene harus menggunakan teknologi. Peningkatan kompetensi pendidik di semua jenjang untuk menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh mutlak dilakukan. Memang jumlahnya sangat banyak. Untuk memastikan sekitar 3 jutaan guru di Indonesia memiliki kompetensi yang memadai dalam memanfaatkan teknologi tentu bukan perkara mudah. Kompetensi minimal TK, guru level 2 harus segera diwujudkan, termasuk kemampuan melakukan VCon atau video conference dan membuat bahan ajar online. Level 2 ini merupakan pengelompokan kompetensi TIK, guru yang ideal berdasarkan Teacher ICT Competition Framework oleh UNESCO. Level tertinggi adalah level 4, di mana guru sudah mampu menjadi trainer bagi guru yang lain. Jika kompetensi guru sudah level 2, maka guru akan mampu menyiapkan sistem belajar, silabus, dan metode pembelajaran dengan pola belajar digital atau online. Pemerintah tidak harus sendiri. Upaya menggandeng banyak pihak penyedia portal daring sangat tepat dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, leading sektor urusan kebijakan pembelajaran daring harus dikendalikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, pemakaian teknologi pun juga tidak asal-asalan. Ada ilmu khusus agar pemanfaatan teknologi dapat menjadi alat mewujudkan tujuan pendidikan, yakni teknologi pendidikan atau TP. Pembelajaran online tidak hanya memindah proses tatap muka menggunakan aplikasi digital. Dengan disertai tugas-tugas yang menumpuk, ilmu teknologi pendidikan mendesain sistem agar pembelajaran online menjadi efektif. Dengan mempertimbangkan tujuan pendidikan secara khusus, prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi yang harus menjadi acuan guru dalam memanfaatkan teknologi, yaitu mampu menghadirkan fakta yang sulit dan langka ke dalam kelas, yaitu memberikan ilustrasi fenomena alam dan ilmu pengetahuan, memberikan ruang gerak siswa untuk bereksplorasi, memudahkan interaksi dan kolaborasi antara siswa guru dan siswa dengan siswa, serta menyediakan layanan secara individu tanpa henti. Namun, sangat sedikit guru yang memahami prinsip-prinsip di atas. Hal ini menuntut stakeholder terkait, utamanya para pengembang teknologi pembelajaran, harus lebih banyak berinovasi dan mencari terobosan pembelajaran di masa darurat seperti COVID-19 saat ini. Yang ketiga, pola pembelajaran daring harus menjadi bagian dari semua pembelajaran, meskipun hanya sebagai komplemen. Intinya, supaya guru membiasakan mengajar online,
Pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Ke depan harus ada kebijakan perubahan sistem untuk pemberlakuan pembelajaran online dalam setiap mata pelajaran. Guru harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi. Inisiatif kementerian menyiapkan portal pembelajaran daring rumah belajar patut didukung meskipun urusan daring saat COVID-19 yang memaksa siswa dan guru menjalankan aktivitas dari rumah tetap perlu dukungan penyedia layanan daring yang ada di Indonesia. Yang keempat, guru harus punya perlengkapan pembelajaran online. Peralatan TIK minimal yang harus dimiliki guru adalah laptop dan alat pendukung video conference. Keberadaan perangkat minimal harus dimiliki guru sangat perlu dipikirkan bersama, baik pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, termasuk orang tua untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sudah banyak fintech yang bergerak di bidang pemberian bantuan pengadaan perangkat teknologi baik untuk siswa dan guru. Yang kelima, ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah luas dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidth-nya juga harus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia sudah berhasil membangun infrastruktur komunikasi palaparing yang diresmikan Bapak Presiden Joko Widodo di akhir tahun 2019 menjadi tulang punggung infrastruktur digital dari Aceh hingga Papua. Tapi jangkauan akses harus diperluas agar sebanyak mungkin sekolah, pendidik, dan siswa merasakan manfaatnya. Pandemi COVID-19 memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan sebaran virus corona yang cepat mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara Indonesia. Mendapatkan banyak tantangan dari COVID-19 ini yang membuat kita semua harus bersama-sama saling menjaga. Kelima isu penting di atas akan menjadi penentu seberapa cepat kita akan mampu meratakan kurva kecemasan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan kita semua. Di tengah COVID-19 ini, sistem pendidikan kita harus siap melakukan lompatan, melakukan transformasi pembelajaran daring. Bagi siswa-siswa dan oleh semua guru, kita memasuki era baru untuk membangun kreativitas, mengasah otak. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.